3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ergozi mencoba membuka penghalang dari peti giok, dan Sukue mempersiapkan istana Snowfolk untuk menggantikan penghalang itu, agar aura spiritualnya tidak terbuang sia-sia dan bisa ditampung. Kita berpindah sebentar ke Gunung 5 Elemen, di Kerajaan Air. Terlihat, Peri Cixia sedang mencari Chuchenpao. Dia mengatakan sesuatu yang puitis. Dulu, sekarang, dan masa lalu tidak akan pernah terulang. Daun merah yang jatuh lama-lama terkubur di dalam debu. Awal dan akhir tidak akan pernah berubah. Kau melayang di atas langit, di luar awan putih, lautan kematian. Gue gak ngerti arti dari puisi ini, tapi yang gue tangkap, Peri Cixia sangat merindukan Chuchenpao. Kembali lagi kita ke dalam lembah makam abadi. Ergozi sedang berusaha untuk membuka penghalangnya. Ini terlalu kuat. Sepertinya sifat tua itu sudah meningkatkannya dari apa yang sudah dibuat dewa ini. Itu tidak akan bisa diatasi dalam waktu singkat. Sukue berkata, serahkan aja lapisan terakhir ini padaku. Teknik pamungkasku adalah kekerasan. Dengan kaki raja aktingnya, Sukue langsung menendang penghalang itu. Dan penghalang itu pun langsung terbuka. Ergozi berkata, ini adalah tubuh asli dari leluhur klan laut. Hah? Ini memangnya makhluk apa? Hei, apa kau nggak bisa melihatnya? Ini raja klan laut. Kami menyebutnya raja laut. Raja laut? Sialan, bukannya ini timun laut? Tiba-tiba tempat ini mulai bergoncang. Ergozi langsung mengingatkan, cepat keluarkan istananya untuk mengganti intinya. Kalau tidak, tungku langit dan bumi akan runtuh. Ergozi mengangkat binatang itu. Ini menjijikan. Benda ini benar-benar kotor. Lebih baik kau tidur dengan nyenyak dan jangan bangun-bangun lagi. Segera Sukue menaruh istana Snowfolk di tempat peti itu. Akhirnya selesai. Dengan ini, rencana pemulihan timun laut bau ini sudah gagal sepenuhnya. Tinggal satu langkah lagi. Pergi melihat Xuan Yuan Wanrong untuk memastikan bahwa krisisnya sudah teratasi. Sekarang, mereka berdua pergi ke tempat Xuan Yuan Wanrong. Sukue berkata, ini adalah istana wanita itu. Wanita bau ini apa dia udah gila? Dia malah membangun sebuah istana di atas tungku langit dan bumi. Ini benar-benar bisa membunuhku juga. Peti esnya ada di sana. Mari kita cepat keluarkan dia sebelum tungku langit dan buminya aktif. Saat Sukue memandang Xuan Yuan Wanrong, penampilannya sungguh bagus. Sayangnya, temperamenmu itu terlalu buruk. Kau pasti akan menjomblo seumur hidupmu. Tiba-tiba, Xuan Yuan Wanrong membuka matanya. Sial, membuatku takut aja. Kenapa kau tiba-tiba membuka mata? Arwah yang berada di dalam roda api Sukue menjadi gelisah. Dalam hati Sukue, gawat. Wanita ini melepaskan niat membunuhnya padaku dan membuat roda apinya bereaksi. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Sukue langsung berkata, Feri Sun Yuan, tolong maafkan aku karena telah bersikap kasar barusan. Lalu dia mencoba melimpahkan kesalahan pada Ergozi. Ergozi, kau itu seharusnya nggak mengganggu dia. Ergozi langsung mengerti maksud dari Sukue. Dia langsung berlutut meminta maaf. Feri Sun Yuan, maaf karena aku sudah bersikap kasar. Tolong lepaskan anak ini. Aku akan memberikan upacara 3 kali berlutut dan 9 koto. Jadi tolong maafkan kami. Dalam hati Sukue, dalam kemampuan menyanjung, Ergozi benar-benar bisa diandalkan. Jiwa di roda api kini mulai tenang. Akhirnya roda api itu tenang juga. Sepertinya wanita bau ini masih bisa tertipu. Xuan Yuan Wanrong berkata, tubuh fisikmu ternyata bisa menahan tungku juga ya? Sukue bertanya, apa maksudmu dari tungku? Jangan pura-pura bodoh. Kalau tidak ada harta karun di sisimu, kultivator biasa akan mati saat mereka mendekati lembah makam abadi. Sayangnya kau sudah terlambat. Dengan kekuatanmu saat ini, nggak mungkin kau bisa menyelamatkanku sebelum fajar.
aku akan mati di atas tungku peleburan langit dan bumi. Karena hubungan buku surga Tai, kau juga akan mati bersamaku. Dalam hati Sukue, wanita ini masih belum tahu kalau aku sudah menghancurkan timun laut bau itu. Tapi aku benar-benar terkejut. Dia benar-benar sangat tenang meskipun sedang menghadapi kematian. Sukue berkata, Fairy Xuanyuan, kau tahu kan kalau aku masihlah sangat muda dan sudah diterima menjadi murid sekte Heaven Palace-mu. Kenapa kau tidak mencoret aja namaku di buku surga Tai? Dengan begitu, aku bisa menyalakan dupa untuk sekte Heaven Palace. Xuanyuan berkata, jika aku punya kemampuan untuk mengubah buku surga Tai, aku pasti sudah lama menghapus namamu. Sukue berkata, kalau begitu, aku akan mengubah syaratnya. Aku akan menyelamatkanmu dari peti mati es ini. Tapi kau harus berjanji 3 hal padaku. Hah? Kau bisa mengeluarkanku dari segel peti es ini? Dalam beberapa jam lagi, Fajar akan muncul. Dengan kekuatanmu itu pasti mustahil. Sukue menjawab, kau nggak usah pedulikan bagaimana caraku untuk melakukannya. Kau hanya perlu bersumpah dengan inti iblismu itu. Gimana? Hah? Tidak ada yang perlu aku janjikan. Jika kau mau hidup, kau hanya bisa melepaskan segelku. Kalau tidak, kau akan mati bersamaku. Dalam hati Sukue, wanita ini. Yaudah, baiklah, karena kau tidak mau hidup lagi, kalau begitu aku akan mati bersamamu. Sukue langsung menulis batu nisan bertuliskan namanya. Dan dia langsung tidur di depan batu nisan itu. Dia berkata, ngomong-ngomong, aku tidak yakin akan mati, karena aku mendapatkan sebuah warisan yang menghindariku dari kematian. Xuanyuan berkata, nggak ada di dunia ini yang bisa menolak hubungan takdir dari buku surga Tai. Kau menganggapnya terlalu sederhana. Sukue membalas, kalau begitu, mari kita bertaruh aja. Kita lihat, apakah aku bisa bertahan setelah kau dileburkan di tungku langit dan bumi itu. Karena kepercayaan diri Sukue, mau tidak mau, Xuanyuan pun melunak. Yaudah, katakan aja apa 3 hal yang kau inginkan itu. Dengan semangat, Sukue langsung bangun. Oke, permintaan pertamaku, kau harus mengabulkan 10 permintaanku. Xuanyuan langsung mengeluarkan aura membunuhnya. Oh, tunggu. Tadi itu aku cuma bercanda, tenanglah. Permintaanku itu sederhana. Setelah aku mengeluarkanmu, kau harus segera meninggalkan lembah makam abadi. Sebelum aku keluar, kau tidak boleh menginjakkan kaki setengah langkah pun ke dalam sini. Gimana? Xuanyuan menjawab, aku tidak bisa menjanjikannya. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Dengan kultivasimu saat ini, mustahil bagimu untuk menelan energi yang dihasilkan oleh tungku langit dan bumi. Kau itu sama aja dengan cari mati. Dan aku tidak bisa membiarkanmu bunuh diri. Sukue membalas lagi, tapi aku bersikeras untuk melakukannya. Kalau kau bersikeras, aku tidak akan meninggalkan lembah makam abadi. Aku juga tidak akan ikut campur dengan urusanmu. Tapi jika nyawamu dalam bahaya, aku akan segera mengeluarkanmu dari sini. Oke, deal. Sekarang permintaan pertama telah disetujui. Dalam hati Ergozi, anak ini benar-benar kurang ajar ya. Dia pura-pura menyerah, tapi sebenarnya dia mencari pelindung yang kuat. Sukue berkata, Ergozi, ayo kita mulai. Untung aja dewa ini memulihkan ingatan di kehidupan keenamnya dan mengingat kembali teknik ruangan ini. Kalau tidak, kau pasti sudah akan mati. Sukue merespon, saluran ruangnya terbuka. Fairy Xuanyuan, kau masih harus meneriakkan mantra terakhirnya agar ini berhasil. Dia bertanya, memangnya mantra apa? Itu sederhana kok. Kau cukup bilang, Tuan, gambate. Tuan, I love you. Tuan, yamete. Ike. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin Xuanyuan Wanrong ini nggak tahu arti dari kata yang diucapkan oleh Sukue. Karena kan ini beda dunia. Jadi kata-kata Sukue itu kan kata-kata dari bumi. Jadi Xuanyuan Wanrong mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Sukue. Dan akhirnya dia pun terlepas. Dalam hati Xuanyuan, sungguh mantra yang aneh. Aku nggak tahu kenapa. Tapi setelah aku mengatakannya, aku jadi merasa sangat malu. Lalu dia berkata, aku nggak nyangka. Aku benar-benar bisa diselamatkan. Lalu dalam sekejap, Sukue langsung bernyanyi di depan Xuanyuan Wanrong, ditemani oleh Ergozi sebagai pemain drum. Wanrong tampak bingung. Hei, apa yang kau lakukan? Hehe, Master, aku hanya merayakan pelarianmu dan mengungkapkan kegembiraanku. Dalam hati Wanrong, Master, oh iya, aku hampir lupa kalau aku merekrut anak ini untuk bergabung dengan sekte Heaven Palace. Jika aja aku tidak bertemu dengannya, aku pasti tidak akan mengalami banyak masalah. Tapi ya udahlah, lupakan aja. Aku terjebak di dalam peti mati es ini selama puluhan ribu tahun. Saat melihatnya dari luar, rasanya benar-benar berbeda. Dia berkata, yang menggantikan posisiku di dalam sana itu, bukankah itu Raja Laut dari klan laut? Ternyata kau bisa mengeluarkannya. Apa? Jadi kau mengenalinya? Apa kau benar-benar gila ya? Kenapa kau memilih tempat tidur di lembah makam abadi? Saat lembah makam abadi tiba di daratan, itu adalah wilayah manusia. Tapi tunggu, sebelumnya aku tidak bisa merasakannya. Tapi energimu, aku merasakan ada darah Xuanyuan di dalam dirimu. Apa kau keturunan keluarga Xuanyuan? Dalam hati Sukue, energi yang dia rasakan pasti dari orang tuanya yang ada di dalam roda api. Ini benar-benar memalukan. Haruskah aku mengembalikan jiwa orang tuanya kepadanya? Mereka berdua adalah kartu as terkuatku.
Apakah layak untuk memberikannya pada wanita bau ini? Udah pasti, tentu aja enggak. Sukue memasang wajah polosnya. Apa? Keturunan Xuan Yuan? Bagaimana mungkin? Sukue, kita perlu membicarakan tentang masalah ini. Jika kau benar-benar keturunan keluarga Xuan Yuan, itu akan menjadi sebuah pemberontakan besar karena ikatan kita oleh buku surga Tai. Kita harus mencari cara untuk memutuskan ikatannya. Masar, kau terlalu jauh memikirkannya. Hubungan kita ditentukan oleh buku surga Tai. Jadi kita tidak akan bisa melepaskan ikatannya. Dalam hati Xuan Yuan, sejak aku bertemu dengannya, masalah terus datang satu persatu. Dia berkata, ya udahlah, lupakan aja. Aku tidak akan memperdulikannya lagi. Lebih baik kita cepat pergi dari sini. Tungku Langit dan Bumi akan segera aktif. Lalu Sukue dan Wanrong pergi ke Tungku Langit dan Bumi. Saat mereka sampai, Xuan Yuan Wanrong melihat istana Snowfolk. Segera dia menatap Sukue. Master, jangan melihatku seperti itu. Aku tidak mencuri istana Snowfolk itu kok. Kalau kalian lupa, istana Snowfolk ini adalah yang diambil oleh Sukue dari Sekte Sage. Dan itu adalah kepunyaan dari Sekte Heaven Palace. Sukue mulai menjelaskan. Pada awalnya ada sebuah kelompok bernama Sekte Sage yang menduduki istanamu. Aku menemukan bahwa ada klonmu di dalamnya. Jadi aku melewati pertempuran berdarah untuk merebutnya kembali demi keselamatanmu. Sekarang untuk sementara itu digunakan sebagai inti Tungku Langit dan Bumi. Tapi tenang aja, setelah ini aku pasti akan kembalikan. Xuan Yuan Wanrong hanya diam aja, tidak menjawab perkataan Sukue. Kini Tungku Peleburan Langit dan Buminya telah dimulai. Xuan Yuan berkata, seperti yang aku bilang sebelumnya, jika nyawamu dalam bahaya, aku akan langsung mengeluarkanmu dari sana. Iya, aku tahu kok. Tenang aja. Dalam hatinya, masih ada banyak musuh kuat yang menungguku di benua langit. Aku tidak akan menyia-nyiakan keberuntungan ini. Heaven Immortal, Golden Immortal, bahkan Tai Immortal, aku akan menggapainya. Di luar lembah makam abadi, Duan Jude dan yang lainnya sedang bertarung melawan suku laut. Sial, klan laut ini tidak ada habisnya. Kita sudah membunuh mereka selama 2 jam, tapi jumlah mereka sepertinya nggak berkurang-kurang. Nona Liu berkata, Tetua Duan, bertahanlah. Jika mereka dibiarkan masuk, Sukue akan mendapatkan lebih banyak masalah. Iya, aku sudah bekerja keras kok, tapi klan laut ini malah semakin banyak. Nona Liu berkata, jika kalian ingin memasuki lembah makam abadi, langkahi dulu mayatku. Kakek kura-kura itu berkata, dasar kalian semut, menyingkirlah dari sini. Lembah makam abadi adalah wilayah klan laut kami. Berani-beraninya kalian menginginkannya. Dengan cepat, Mo Juchen langsung menyerang kakek kura-kura. Ternyata kau pemimpin klan laut. Kau itu cuma berada di Golden Immortal. Jika pemimpin fraksi tidak terjebak di sini, kau pasti sudah menjadi hidangan. Kakek kura-kura itu semakin kesal. Hei manusia, matilah kau di sini. Serangan dari kakek kura-kura berhasil ditahan oleh Mo Juchen. Pertarungan mereka cukup alot, tapi akhirnya dia pun terpojok. Lalu dia melakukan ritual. Dewa Laut, aku sudah hidup ribuan tahun, dan aku ingin menggunakan 5.000 tahun kehidupanku untuk teknik rahasiaku. Mereka bertiga kaget. Dia memanggil Dewa Laut, 5.000 tahun kehidupan. Ini pasti buruk. Sebuah petir langsung menyambar kakek kura-kura ini. Dengan sombongnya dia berkata, kalian para semut bodoh membuatku kehilangan 5.000 tahunku. Aku pasti akan mendapatkannya kembali dari kalian. Sekarang teknik rahasiaku sudah keluar. Kalian tidak bisa menahan kain lautku untuk memasuki lembah makam abadi. Mo Juchen sadar. Gawat, itu adalah teleportasi ruang. Cepat keluar dari jangkauannya. Kakek kura-kura berkata lagi. Dengarkan perintahku. Setelah kalian memasuki lembah makam abadi, segeralah menuju puncaknya. Baik pemimpin. Tapi di saat yang sama, binatang laut yang ditangkap oleh Ergozi berkata, Tuan, jangan. Sekarang lembah makam abadi sudah menjadi Tungku Peleburan Langit dan Bumi. Jika kau mengirim klan laut ke dalam sana, itu sama saja mengorbankan semua orang. Orang-orang dari klan laut bingung. Pengorbanan, Tungku Langit dan Bumi. Lihat-lihat, itu yang bicara adalah pengintai dari klan laut. Sebenarnya apa yang dibicarakan? Kakek kura-kura itu berkata, kau ikan laut, kau sudah tertangkap oleh musuh dan kau masih ingin diampuni. Berani-beraninya kau bicara omong kosong dan mengganggu rencana militer kami. Apa sebenarnya tujuanmu? Binatang itu membalas, Tuan, aku bekerja untuk klan laut. Itu semua dari lubuk hatiku. Seorang bawahan dari kakek tua itu melaporkan, Tuan, dia adalah Xiao Huang dari klan ikan lautku. Dia itu sangat loyal pada klan laut. Untuk keamanan klan laut, dia pergi sendirian ke lembah makam abadi. Seorang pengintai yang sudah tertangkap ya? Apakah masih punya loyalitas? Atau apa kau berpikir bahwa aku ingin menyakiti klan laut? Enggak pemimpin, bawahan gak berani. Udah, gak usah banyak bicara lagi. Cepat pergi ke lembah makam abadi. Semua klan laut harus masuk ke puncak utama dan lindungi jalan bagi leluhur untuk pulih. Baik pemimpin. Mereka semua akhirnya berteleportasi. Nona Liu berkata, mereka teleportasi ke dalam lembah makam abadi. Duan Jude menjawab, jika Sukue gagal, klan laut akan menjadi makanan leluhur klan laut. Binatang itu berkata,
Tuan kura-kura laut, ternyata dia adalah orang yang seperti itu. Aku nggak bisa menerimanya. Mo Juchen berkata, ini sudah fajar. Tungku peleburan langit dan bumi akan segera aktif. Nona Liu makin khawatir. Xiao Kuekue, kau harus bisa bertahan di sana. Di sekitaran lembah makam abadi, klan laut langsung bergerak dengan cepat. Itu puncak utama lembah makam abadi. Leluhur terkubur di sana. Ayo cepat selamatkan leluhur. Shuai Yuan merasakan ada banyak klan laut yang menerobos ke dalam lembah makam abadi. Apakah ini rencana Raja Laut? Dia ingin menggunakan nyawa klannya untuk memulihkan kekuatannya. Shuai Yuan berkata, Sukue, cepatlah keluar. Kau tidak akan bisa menahan energi dari jutaan makhluk. Kau itu akan mati meledak. Saat mereka sampai di puncak lembah makam abadi, sebuah segel sihir muncul di lembah makam abadi. Para klan laut yang berada di dalam segel sihir itu, tubuhnya mulai terurai sedikit demi sedikit. Ah, tubuhku! Ternyata Tuan Kura-kura itu benar-benar menggunakan kita sebagai pengorbanan. Tidak! Tidak hanya klan laut yang diurai, tapi tumbuh-tumbuhan yang ada di lembah makam abadi juga ikut terurai. Duan Jude dan yang lainnya melihat dari kejauhan. Dia berkata, ini sangat mengerikan. Inikah kekuatan tungku dari langit dan bumi? Nona Liu berkata, semua makhluk yang ada di dalam lembah makam abadi melebur dalam sekejap. Semuanya bergabung dengan harta karun langit dan bumi. Semua jenis energi celestial saling terkait, bergabung menjadi aliran energi celestial. Mo Juchen berkata, apakah pemimpin fraksi berhasil? Dengan menyerap semua energi ini, siapakah yang akan berhasil? Leluhur klan laut ataukah pemimpin dari fraksi? Duan Jude berkata, nggak peduli siapa itu. Kita hanya bisa menunggu. Sekali tungku langit dan bumi diaktifkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Nona Liu makin khawatir dengan keselamatan dari Sukue. Di dalam tungku langit dan bumi, Xuan Yuan berkata dalam hatinya, tungku langit dan bumi sudah aktif. Jika Sukue tidak bisa menyelamatkanku, di sana pasti ada sisa-sisa diriku yang bergabung dengan aliran energi celestial. Anak ini apakah dia bisa berhasil? Di dalam sana, Sukue dan Ergozi sedang bersiap-siap menyerap energi celestial itu. Ergozi berkata, bocah, tungku langit dan buminya sudah mulai. Ya udah, ayo kita mulai. Pengaktifan tungku langit dan bumi di lembah makam abadi ini menjadi fenomena yang sangat besar di lembah makam abadi. Mereka berdua berusaha untuk menyerap energi celestial yang ada. Xuan Yuan berkata, ini dia, sungguh energi celestial yang sangat besar. Berapa banyak yang bisa mereka serap? Karena terlalu kuat, Ergozi tidak tahan. Ini menyakitkan. Aku udah gak tahan lagi. Ergozi memilih untuk melompat keluar. Sekarang hanya tersisa Sukue yang ada di dalam. Xuan Yuan berkata, anjing kecil, kenapa kau keluar? Itu mengerikan. Aku gak bisa tahan lagi dan hanya bisa menyerap sedikit jejak energi celestial. Tapi anak itu apa benar-benar manusia? Dia masih bisa bertahan di situ. Karena kekuatannya yang sangat besar, pakaian Sukue pun ikut hancur, sehingga memperlihatkan tubuhnya, di mana dia menunjukkan dadanya yang bertuliskan tubuh suci. Dalam hati Xuan Yuan, apa yang tertulis di sana? Tubuh suci. Sungguh tulisan yang jelek. Dia bisa menahan energi celestial ini. Apa dia benar-benar diberkahi tubuh suci? Gak mungkin. Itu adalah tubuh fisik legendaris. Kita berpindah keluar sebentar. Di luar lembah makam abadi, Tairi Tian berkata, melihat dari jauh aja membuat kulit kepalaku mati rasa. Apalagi kalau berada di bagian intinya. Duan Jude berkata, semua yang ada di lembah makam abadi, semuanya dilebur dan berkumpul menjadi satu. Mo Juchen menambahkan, aku ingat, bukankah leluhur klan laut itu Celestial Emperor? Celestial Emperor, dia membutuhkan energi yang sangat banyak untuk memulihkan dirinya ke puncak. Itu jalan yang masih sangat panjang. 5 hari pun berlalu sejak tungku langit dan bumi diaktifkan. Semua jenis ratapan bergema terus-menerus di lembah makam abadi. Itu adalah tangisan tidak rela dari semua makhluk yang telah dihancurkan. Jutaan jiwa berkumpul dalam sebuah sungai energi yang mengalir menuju inti tungku. Setelah 15 hari, semua suara itu menghilang. Energi celestial berubah menjadi lautan hitam dan perlahan menetes pada inti tungku. 49 hari kemudian, semuanya mengering. Lembah makam abadi yang dulunya dipenuhi vegetasi sekarang menjadi gurun. Bagi Liu Jining dan yang lainnya, inilah waktunya untuk mencari jawabannya. Mereka bertiga berkata, lembah makam abadi yang dulunya penuh dengan tanaman hijau kini menjadi gurun. Apa kalian masih ingat lokasi puncak utamanya? Nona Liu berkata, aku mengingatnya, itu di sini. Nona Liu, tunggu sebentar, jangan gegabah. Ada kemungkinan leluhur klan lautlah yang bangkit. Enggak, aku percaya Xiao Kuekue pasti berhasil. Tempat ini dulunya puncak utama. Xiao Kuekue pasti ada di bawah sini. Nona Liu coba meledakkan tanah itu. Ledakan ini membuat sebuah lubang yang besar. Nona Liu berkata, aku melihat sisa-sisa dari sebuah istana. Apakah tadinya Xuan Yuan Wanrong tersegel di sana? Lihat itu, ada sebuah peti mati es kuno di sana. Saat mereka melihat ke dalam peti mati itu, menjijikan, apa ini?
Apa mungkin energi Celestial Swan Warong diperas oleh Tungku Langit dan Bumi dan hanya menyisakan tumpukan residual ini? Tragis sekali, Terry Tien berkata. Lihat itu, ada sebuah batu di samping peti matinya. Duan Jude mencoba untuk membersihkan batu itu. Nona Liu bertanya, Tetua Duan, memangnya apa yang tertulis di batu itu? Nona Liu, ini aku sarankan agar kau tidak melihatnya. Hah? Yaudah, kau minggir aja. Saat dia melihatnya, itu bertuliskan makam Sukiwe. Nona Liu hampir tidak percaya. Ini nggak mungkin. Duan Jude berkata, anak itu tampaknya ada yang salah. Dengan gayanya, bahkan jika dia ingin membuat batu nisan, dia pasti akan menuliskan orang tertampan dalam sejarah yang ketampanannya tidak terkalahkan. Raja Acting Sukiwe, pemimpin fraksi ledakan surgawi. Kalau seperti ini mah terlalu polos, tidak seperti gayanya. Lagi pula, saat itu Ergozi mengikutinya. Sukiwe memiliki batu nisan, terus kenapa Ergozi tidak memilikinya? Nona Liu berkata, Tetua Duan, jadi maksudmu mereka masih hidup? Tidak lama kemudian, di sekitar mereka terdengar sebuah ledakan. Ternyata itu adalah kakek kura-kura. Sains pelindung klan laut kita akhirnya segera terlahir kembali. Kalian tunggu saja para semut. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.